Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menaikkan jasad Wisman Portugis yang terjatuh ke jurang puncak Rinjani. Rumah warga di Kabupaten Lombok Tengah rusak terkena dampak gempa bumi 5,8 magnitudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali kami hadirkan untuk Anda dengan berbagai peristiwa, informasi peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Korea Hafizah, inilah iNews NTB. Saudara, informasi pertama, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menaikkan jasad Wisman Portugis yang terjatuh ke jurang puncak Rinjani. Korban dievakuasi menggunakan tali sedalam 150 meter dari tempat korban terjatuh. Kini jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Jasad korban Boaz Baranam, 37 tahun, Wisman kelahiran Israel asal Portugis, akhirnya berhasil dievakuasi Senin siang sekitar pukul 14.22 waktu Indonesia bagian tengah. Tim SAR gabungan berhasil membawa jasad korban ke puncak setelah 3 hari dilakukan upaya proses evakuasi. Setelah sampai di puncak, tim SAR kemudian membawa jasad korban turun dan sampai ke posko evakuasi di Resort TNGR Sembalun sekitar pukul 21.01 WITA. Setelah itu jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Proses evakuasi korban sempat tersendat karena medan yang sulit dan kondisi cuaca. Hari ini adalah hari keempat di mana korban atas nama Boaz itu dapat dievakuasi tadi 22 Agustus 2022 hari Senin pukul 14.22 menit. Korban dievakuasi dari jurang menuju ke pinggir tebing di puncak Gunung Rinjani, dan kemudian pada 14.30 kemudian dibawa turun menuju ke posko TNGR di Sembalun. Korban sendiri merupakan WNA kelahiran Israel berkebangsaan Portugis terjatuh ke jurang sedalam 150 meter di puncak Rinjani saat korban swafoto pada 19 Agustus 2022. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Jasad WNA Portugis Boaz Baranam yang tewas terjatuh di puncak Gunung Rinjani dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk diotopsi. Jasad korban Boaz Baranam, 37 tahun, Wisman kelahiran Israel asal Portugis, akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan setelah 3 hari dilakukan proses upaya evakuasi. Petugas dari Taman Nasional Gunung Rinjani membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Sebelumnya Boaz Baranam dinyatakan tewas pada Jumat pekan lalu dan jenazahnya baru berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada Senin siang, kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Kami dari Taman Nasional Gunung Rinjani telah menyerahkan korban atas nama Mr. Boaz, warga negara asing berkebangsaan Portugis, menyerahkan ke pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Proses evakuasi berjalan lancar selama 3 hari dan alhamdulillah tadi siang itu sudah berhasil dievakuasi dan semoga perjalanan ke negaranya besok itu bisa berjalan dengan baik. Untuk kepentingan penyidikan dan mengetahui penyebab pasti kematian korban, Dr. RS Bayangkara Polda NTB akan melakukan otopsi terhadap jenazah Boaz sebelum akhirnya diserahkan ke pihak keluarga yang akan datang dari negara Portugis. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Informasi lainnya, saudara, rumah warga di Kabupaten Lombok Tengah rusak terkena dampak gempa bumi 5,8 magnitudo di Kuta Bali. Beruntungnya pemilik rumah berhasil selamatkan diri sebelum tembok rumah mereka ambruk. Satu rumah milik warga di Desa Batunyale, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah rusak setelah diguncang gempa dengan magnitudo 5,8 skala Richter pada Senin sore.
Gempa yang berpusat di Kuta Bali terasa hingga Lombok termasuk Lombok Tengah dengan getaran yang cukup keras. Tak ayal getaran gempa tersebut menyebabkan plafon dan dinding rumah warga ambruk. Beruntungnya pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri dengan keluar dari rumah sebelum plafon dan dinding rumah ambruk. Selain plafon dan dinding kamar yang ambruk, sejumlah barang elektronik juga rusak lantaran terkena reruntuhan. Kayak ada goyangan-goyangan, kita cepat lari ya, sampai di luar kayak ada yang narik, ternyata gempa besar. Begitu sampai di luar, langsung ngambruk plafon karena ada tindihan gunung-gunung itu. Itu yang membuat ambruk, kemudian tidak kelihatan apa-apa karena debu. Untuk sementara warga korban gempa memutuskan untuk mengungsi sementara waktu di rumah warga hingga ada bantuan perbaikan rumah dari pemerintah daerah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Saudara, gempa berkekuatan 5,8 skala Richter yang berpusat di Bali dirasakan juga oleh warga di Lombok Timur. Petugas dan pasien berhamburan keluar karena panik. 50 pasien di lantai 2 dan 3 RSUD Dr. Raden Sujono Selong, Lombok Timur terpaksa menjalani perawatan di teras dan tenda darurat Senin petang. Karena panik, petugas dan pasien berhamburan keluar saat gempa berkekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di Bali. Petugas dan pasien masih khawatir terjadi gempa susulan sehingga memilih tetap berada di luar gedung rumah sakit. Semua pasien yang dirawat di lantai tersebut itu semua panik, begitu juga dengan petugas-petugas kita. Karena apa? Mengingat kejadian-kejadian yang beberapa tahun yang lalu, yaitu gempa yang berkekuatan skala besar, sehingga itu yang menyebabkan pasien, keluarga dan rekan-rekan, terutama yang merawat, itu masih trauma. Sembari menunggu situasi kondusif dan pasien tidak lagi trauma, pihak rumah sakit kembali memindahkan mereka ke ruang perawatan masing-masing. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.